Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Lutfia Disti, NIM G141700066. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Model Peramalan Harga Minyak Mentah OPEC menggunakan ARIMA melalui Ensemble Empirical Mode Decomposition. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Agus M. Soleh SSI MT dan Bapak Insinyur Aam Alamudi MSI. Pokok bahasan yang akan disampaikan yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Minyak mentah sebagai sumber energi sangat diperlukan di berbagai sektor kehidupan. Permintaan yang tinggi terhadap minyak menyebabkan minyak mentah dunia mengalami fluktuasi harga. Harga minyak mentah dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu produksi minyak oleh negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Menurut Leo Resta dan Sulasmiati 2017, OPEC menjadi faktor penentu ketidakstabilan harga minyak mentah, karena 43% dari total produksi minyak mentah dihasilkan oleh OPEC. Adapun OPEC mewakili sekitar 60% dari total minyak mentah yang diperdagangkan pada skala internasional. Oleh karena itu, peramalan harga minyak mentah OPEC sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya defisit di berbagai negara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode ARIMA yang diintegrasikan dengan metode Ensemble Empirical Mode Decomposition. Metode ARIMA mengasumsikan fungsi linear dan data yang stasioner. Linearan dan ketastasioneran pada data dapat diatasi dengan menguraikan data tersebut menjadi lebih sederhana dengan metode Ensemble EMD, yang nantinya akan menghasilkan sejumlah Intrinsic Mode Function atau IMF dan sisaan IMF. Metode Ensemble EMD ini yang akan diterapkan pada data harga minyak mentah untuk mengubah data tidak linear dan tidak stasioner menjadi komponen IMF dan sisaan IMF yang cenderung stasioner. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama, menerapkan metode Ensemble Empirical Mode Decomposition pada harga minyak mentah OPEC periode bulanan. Yang kedua, membangun model ARIMA dan Ensemble EMD ARIMA pada data harga minyak mentah OPEC. Yang ketiga, mengevaluasi model ARIMA dan Ensemble EMD ARIMA pada peramalan harga minyak mentah OPEC. Dan yang keempat, melakukan peramalan harga minyak mentah OPEC periode bulanan pada bulan Januari sampai Juni 2021 dengan metode terbaik. Selanjutnya, metode penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari web resmi OPEC. Data yang diperoleh merupakan harga harian minyak mentah dunia dengan satuan US dollar per barel yang ditetapkan oleh OPEC. Periode harga minyak yang digunakan yaitu periode bulan Januari 2008 hingga Desember 2020. Penelitian ini menggunakan periode bulanan yang merupakan hasil dari rata-rata harga harian minyak mentah untuk setiap bulannya. Berikut merupakan prosedur analisis yang saya lakukan pada penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, eksplorasi data. Berdasarkan plot, harga bulanan minyak mentah OPEC dari tahun 2008 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Harga tertinggi pernah terjadi pada bulan Juli 2008 dengan harga minyak sebesar 131,22 dolar per barel. Kenaikan harga tersebut disebabkan perkembangan ekonomi dan penduduk, dominasi dolar Amerika, serta permasalahan geopolitik di Timur Tengah yang membuat OPEC harus meregulasi produksi minyak dari negara anggota. Adapun harga terendah terjadi belum lama yaitu bulan April 2020 dengan harga sebesar 17,66 dolar per barel. Harga tersebut merupakan titik terendah dari penurunan harga minyak yang terjadi selama pandemi COVID-19. Harga mulai naik kembali pada bulan Mei hingga akhir tahun 2020 karena negara anggota OPEC sepakat untuk melanjutkan pemangkasan produksi sebesar 7,2 juta barel per hari. Penetapan tersebut diiringi dengan kembali normalnya kegiatan perekonomian dunia sehingga harga minyak mengalami kenaikan. Dekomposisi data. Tahap dekomposisi menghasilkan 5 IMF dan sisaan IMF yang saling bebas. Dekomposisi dilakukan dengan cara bertahap, dimulai dari dekomposisi frekuensi tinggi hingga frekuensi rendah. IMF yang memiliki frekuensi tinggi dapat dilihat dari pola yang berfluktuatif, sedangkan semakin rendah frekuensinya,
akan menghasilkan pola yang lebih landai. Pada hasil akhir dekomposisi, terlihat bahwa IMF dan sisaan IMF mengikuti pola data aktualnya. Kontribusi IMF dan sisaan IMF dapat dilihat dari jumlah puncak dan lembah, rataan periode, korelasi dengan data asli, ragam, serta persentase rasio ragam. Berikut merupakan tabel kontribusi IMF. Frekuensi yang menurun terlihat dari jumlah puncak dan lembah yang semakin sedikit dan membuat rataan periode semakin besar. Kontribusi IMF juga dapat dilihat dari keeratan hubungan antara hasil dekomposisi dan data aktual berdasarkan korelasinya. Semakin besar koefisien korelasi, maka semakin relevan IMF tersebut terhadap data asli. Selain itu, berdasarkan rasio ragam, terlihat bahwa IMF 1, 2, dan 3 memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar, dengan persentase rasio ragam kurang dari 4%. Adapun persentase rasio ragam yang cukup besar dimiliki oleh IMF 5 dan sisaan IMF, yaitu sekitar 30%. Semakin besar persentase rasio ragam hasil dekomposisi, semakin banyak informasi data aktual yang dijelaskan IMF tersebut. Secara keseluruhan, total ragam yang mampu dijelaskan oleh seluruh IMF dan sisaan IMF hanya 86,53%. Komponen hasil dekomposisi yang belum mampu menjelaskan seluruh ragam data aktual ini dapat disebabkan oleh kombinasi kesalahan pembulatan, non-linearitas dari input, dan ragam yang berdasarkan proses interpolasi Kubik-Spline. Ramalan dengan metode ensemble IM di ARIMA. Hasil dekomposisi ensemble sebanyak 5 komponen IMF dan sisaan IMF pada periode Januari 2008 sampai Desember 2018 digunakan untuk membuat model peramalan. Masing-masing IMF dan sisaan IMF akan dibangun model dengan metode ARIMA. Komponen-komponen tersebut diuji kestasioneran dalam ragam dan rataan sebelum dilakukan pemodelan. Setiap deret yang telah stasioner akan dilakukan identifikasi model, pendugaan parameter model, serta diagnostik model. Pemilihan model terbaik juga berdasarkan nilai AIC paling kecil pada masing-masing komponen. Hasil peramalan model dari masing-masing IMF dan sisaan IMF dijumlahkan sehingga menghasilkan peramalan harga minyak mentah OPEC secara utuh. Selanjutnya, hasil peramalan tersebut dibandingkan dengan data uji yaitu komponen IMF dan sisaan IMF pada periode Januari 2019 sampai Desember 2020. Pada plot terlihat bahwa hasil peramalan mengikuti pola menurun seperti data aktual, walaupun kurang sesuai pada awal sampai pertengahan tahun 2020. Adanya peristiwa pandemi COVID-19 yang tidak terduga membuat plot pergerakan harga minyak menurun lebih curam sebelum mulai meningkat menuju akhir 2020. Peramalan dengan metode ARIMA. Metode peramalan dengan ARIMA untuk data harga bulanan minyak mentah diidentifikasi berdasarkan plot ACF dan PACF. Pemodelan untuk data bulan Januari 2008 sampai Desember 2018 diidentifikasi setelah data bersifat stasioner dalam ragam dan rataan. Berdasarkan nilai rounded value atau lambda diperoleh nilai sebesar 0,74 dan mencakup nilai 1 pada selang plot Boxcock yang artinya data stasioner dalam ragam. Selanjutnya, data diuji kestasioneran dalam rataan dengan melihat plot ACF dan PACF serta uji ADF. Berdasarkan uji ADF, diperoleh p-value sebesar 0,511 atau lebih dari nilai taraf nyata 5%, artinya data tidak stasioner dalam rataan. Pembedaan satu kali dilakukan terhadap data asli harga minyak dan dilakukan pengujian kembali dengan melihat plot ACF dan PACF serta hasil uji ADF. Berdasarkan gambar, plot ACF dan PACF sudah tidak membentuk pola tertentu, dan uji ADF menghasilkan p-value sebesar 0,01 yang artinya data telah stasioner dalam rataan. Plot ACF dan PACF digunakan untuk menentukan model tentatif awal. Selanjutnya, pendugaan nilai parameter dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil pendugaan, hanya model ARIMA 110 yang memiliki seluruh nilai dugaan parameter signifikan. Model tersebut selanjutnya diuji diagnostik model dengan uji L-Young-Box yang memperoleh hasil p-value lebih besar dari taraf nyata 5%, artinya sisaan tidak mengandung autokorelasi.
Model ARIMA 110 yang telah memenuhi asumsi dilakukan overfitting untuk mendapatkan model yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Hasil dari pendugaan parameter model overfitting tidak signifikan, sehingga model ARIMA 110 merupakan model terbaik yang digunakan untuk peramalan harga minyak. Hasil peramalan dengan ARIMA berdasarkan gambar dilihat bahwa plot data aktual dan hasil peramalan untuk data uji sangat jauh berbeda. Secara eksploratif, hal ini menunjukkan bahwa hasil peramalan kurang baik untuk menduga harga minyak mentah. Metode terbaik untuk peramalan harga minyak mentah OPEC dapat diperoleh dengan membandingkan nilai MAPE hasil peramalan dari kandidat metode. Pada penelitian ini, analisis peramalan dengan metode ARIMA maupun ensemble IMD ARIMA diterapkan pada 5 data deret waktu, yaitu periode 2008 sampai 2016, 2009 sampai 2017, 2010 sampai 2018, 2011 sampai 2019, dan data keseluruhan yaitu 2008 sampai 2020. Analisis peramalan yang diulang dengan data berbeda ini dilakukan untuk memastikan bahwa metode tersebut merupakan metode terbaik yang dapat digunakan untuk pembentukan model peramalan harga minyak mentah. Secara keseluruhan, metode ensemble IMD ARIMA memiliki nilai MAP yang lebih kecil dibanding metode ARIMA pada semua rentang data, dan rataan nilai MAP sebesar 9,56% yang menunjukkan bahwa ensemble IMD ARIMA lebih baik untuk peramalan harga minyak mentah OPEC. Berdasarkan perbandingan hasil peramalan antara metode ARIMA dan ensemble IMD ARIMA, maka peramalan harga minyak mentah OPEC periode Januari sampai Juni 2021 dilakukan dengan metode terbaik, yaitu ensemble IMD ARIMA. Peramalan dilakukan dengan menggunakan seluruh data yaitu periode Januari 2008 sampai Desember 2020. Terlihat bahwa harga minyak mentah bergerak naik pada bulan Februari yaitu sebesar $69,49 per barel, kemudian mengalami sedikit penurunan pada bulan Maret dengan harga $65,44 per barel. Simpulan dan saran. Simpulan pada penelitian ini yaitu data harga minyak mentah OPEC yang telah didekomposisi ensemble lebih mudah diinterpretasikan, serta memberikan informasi yang lebih detail untuk menjelaskan pergerakan pada periode tertentu. Berdasarkan pemodelan 5 rentang data, metode ensemble IMD ARIMA memiliki rata-rata nilai MAPE sebesar 9,56%, sedangkan metode ARIMA sebesar 20,8%. Oleh karena itu, peramalan harga minyak mentah dengan menggunakan hasil dekomposisi lebih baik dibandingkan menggunakan data asli. Adapun saran yaitu dikarenakan penerapan ensemble IMD ARIMA pada periode 2008 sampai 2020 menghasilkan nilai MAPE yang masih relatif besar, agar mendapatkan hasil yang lebih baik, dapat diterapkan metode alternatif penggabungan antara dua metode yang menggunakan data hasil dekomposisi. Selain itu, nilai MAPE yang kecil tidak selalu menghasilkan peramalan yang baik, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, disarankan untuk menentukan jangka periode yang dapat dilakukan peramalan dengan baik. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.